Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Umi Ida Rohmawati, Usianya berapa Mbak? 24 tahun. Perkenalkan Mbak, saya Perawat Dike. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Jadi tujuan saya di sini itu akan mengedukasi Mbak atau memberi informasi terkait tentang penyakit infeksi menular seksual ini. Sebelumnya Mbak tahu tentang IMS atau infeksi menular ini? Belum. Belum tahu ya. Baik, saya akan membantu menjelaskan apa itu tentang infeksi menular seksual. Jadi, infeksi menular seksual itu infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual ya, Mbak. Bisa melalui vagina, dubur, atau mulut. Baik dengan berlawan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin, Mbak. Dan bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin itu tadi. Sehingga kelainan yang timbul tidak hanya terbatas pada daerah genital saja ya Mbak, tetapi bisa juga di daerah ekstra genital. Nah, biasanya resiko paling tinggi itu tertular IMS ini itu biasanya di kalangan remaja sampai dengan dewasa. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mencegah IMS itu Mbak. Yang pertama itu menghindari hubungan seksual dengan pasangan yang terkena IMS. Lalu yang kedua ada kita tuh perlu istilahnya setia dengan pasangan Mbak. Yang ketiga perlu menggunakan atau dianjurkan memakai kondom pada ketika kita melakukan hubungan seksual yang beresiko itu tadi. Nah, selain itu untuk mencegah masuknya darah yang belum diperiksa kebersihannya, kita kan nggak tahu darah kita bersih atau enggak ya Mbak ya. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menangani segala hal yang tercemar di darah segar ataupun darah kotor kita. Cara mencegahnya itu seperti perlu menggunakan jarum suntik sekali pakai, lalu alat-alat tato itu kan biasanya bergantian ya, kita perlu memperhatikan itu. Lalu alat-alat tinggi, Jarum-jarumnya itu ya. ya betul, itu kan biasanya berganti-ganti ya Mbak. Nah itu bisa menyebabkan infeksi menular seksual itu tadi. Dan alat-alat tajam lainnya yang istilahnya berganti-ganti lah penggunaannya. Kalau misal pakainya sekali pakai itu nggak masalah Mbak, tapi kan kita nggak tahu ya Habis itu bekas siapa gitu, betul ya. Jadi kita perlu mengantisipasi sendiri itu tadi. Bahayanya terkena IMS itu tadi seperti yang saya bilang tadi, itu bisa terpengaruh sangat besar Mbak pada kesehatan seksual dan reproduktif di seluruh dunia. Komplikasinya itu bisa menyebabkan kemandulan salah satunya, lalu gangguan kehamilan, gangguan pertumbuhan, bisa juga menyebabkan kanker, dan paling parahnya itu bisa menyebabkan infeksi HIV. Atau bisa juga kalau udah HIV biasanya kan tidak bisa disembuhkan, perlunya itu bisa cuman kayak rehabilitasi, kayak penanggulangan kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kematian Mbak, seperti itu. Ada beberapa jenis-jenis IMS juga, non-spesifik, sifilis, lalu ada LGV atau gudut, dan juga herpes. Nah, ada penularan IMS. Penularan IMS itu bisa melalui beberapa faktor, yaitu seks tanpa pelindung, seperti tadi yang saya bilang, penggunaan kondom itu perlu ya Mbak ya. Lalu dengan cara berganti-ganti pasangan seksual, kan kita tidak tahu ya orang itu terkena IMS atau HIV, kita kan tidak tahu. Jadi tidak dianjurkan untuk berganti-ganti pasangan seksual. Selanjutnya, berhubungan seksual di usia dini itu juga tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan, karena itu tadi bisa menyebabkan timbulnya infeksi pada vagina ataupun dubur atau apapun itu. Selanjutnya, penggunaan obat-obatan terlarang Mbak, itu juga bisa memicu terjadinya infeksi menular seksual. Apalagi yang kita kan tidak tahu kandungan di obat itu apa aja, jadi itu bisa menyebabkan infeksi menular seksual ya Mbak ya. Lalu gejala-gejalanya
gejala yang diderita penderita infeksi menular seksual itu ditandai dengan beberapa yaitu demam, biasanya menggigil, lalu ada benjolan, luka atau lepuhan di daerah penis, vagina, ada di daerah anus juga Mbak, atau biasanya di daerah mulut, ruam-ruam mulut itu juga bisa ada kayak melepuh gitu. Lalu ada rasa terbakar dan nyeri ketika buang air kecil atau sedang berhubungan intim, gitu ya Mbak ya. Lalu ada beberapa cara pengobatan infeksi menular seksual ini dengan cara pemberian obat-obatan yang jenisnya disesuaikan dengan penyebabnya. Biasanya kalau penderita infeksi menular seksual ini kan dia tidak tahu bahwa dia menderita ya Mbak ya, jadi perlu periksa ke dokter. Nah nanti biasanya dokter menyarankan untuk di rehab atau diberikan obat-obatan apa sesuai dengan dosis yang diberikan dokter itu tadi ya. Nah perlu diingat juga Mbak, obat-obatannya itu hanya digunakan sesuai dengan resep dokter itu tadi ya Mbak ya. Harus diminum sesuai dosis dan menghindari sintesis obat atau mencegah kekambuhan. Dari beberapa informasi yang saya berikan tadi, apakah bisa dipahami? Bisa Mbak, bisa. Apakah ada Jelas. pertanyaan Mbak? Untuk sejauh ini sih jelas ya, jadi nggak ada pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih ya Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Nika Rizky pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.